warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahunisa Damayanti, NIM 201933122 dari kelas PGSD 3C. Di sini saya akan membuat riset yang berjudul Pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi, pembuatan pupuk dari limbah sayur dan buah, pembuatan pupuk dari bonggol batang pohon pisang, serta pengaruhnya terhadap tanaman cabai. Nah, mengapa saya membuat riset tersebut? Karena di sekitar rumah saya, kotoran sapi hanya dibiarkan begitu saja. Limbah sayur dan buah hanya dibuang di tempat sampah, bahkan hingga menumpuk. Daripada dibiarkan percuma, saya berinisiatif untuk mengolahnya menjadi pupuk. Saya juga pernah mendengar bahwa bonggol batang pohon pisang juga bisa dibuat menjadi pupuk. Berhubung di rumah saya banyak tumbuh tanaman pohon pisang, jadi saya berinisiatif untuk mencobanya mengolahnya menjadi pupuk. Berikut saya akan menampilkan video langkah-langkah pembuatannya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan menampilkan alat dan bahan. Yang pertama kotoran sapi, sekam padi, limbah sayur dan buah, air kolam, batang bonggol pohon pisang. Sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu ya. Cairan E4, cairan E4 ini bisa diganti dengan Moltape. Berhubung di rumah saya ada cairan E4, saya menggunakan cairan E4. Selanjutnya ada cetok, pisau, ember, gelas aqua, air, terpal, talenan, plastik. Selebihnya bisa dilihat di video selanjutnya. Langsung saja, yang pertama saya akan membuat pupuk dari kotoran sapi. Ambil kotoran sapi secukupnya. Kotoran sapi ini sudah bercampur dengan tanah dan makanan sapi. Di sini saya menggunakan wadahnya itu ember. Intinya itu wadahnya bebas dari genangan air dan terpaan hujan. Kita ambil kotorannya dan ratakan. Selanjutnya lapisi dengan sekam padi. Ambil secukupnya, lalu taruh di atas kotoran sapi tadi dan ratakan, jangan lupa. Buatlah lapisan-lapisan pembuatan pupuk padat kotoran sapi ini bercampur dengan sekam padi itu secara berulang-ulang dan ratakan. Siapkan air untuk melarutkan cairan E4, lalu larutkan cairan E4 dengan air. Gunakan wadah ember untuk melarutkannya. Setelah itu, siramkan cairan E4 tadi ke dalam campuran kotoran sapi dan sekam padi. Aduk hingga merata, campurkan hingga merata, jangan sampai kebanyakan dan jangan sampai kekurangan ya. Lalu setelah itu tutup rapat campuran tadi menggunakan bahan yang ada di rumah. Di sini saya menggunakan terpal. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan pupuk dari limbah sayur dan buah. Potong kecil-kecil sayur dan buah. Lalu masukkan ke dalam ember
Itu ada daun pisang, intinya bahannya itu yang ada di sekitar kita saja. Cari yang gampang, gak usah yang susah-susah. Masukkan semua sayur dan buah yang tadi sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian masukkan air kolam ke dalam wadah ember yang sudah berisi limbah sayur dan buah tadi. Diamkan kurang lebih 1 minggu dan kita tutup dengan terpal. Setelah 1 minggu, pupuk siap digunakan dan diaplikasikan ke tanaman. Selanjutnya saya akan membuat pupuk organik cair yang berasal dari batang bonggol pisang. Mari kita tebang pohon pisangnya dulu ya. Selanjutnya saya menebang pohon pisang. Pilih pohon pisang sesuai kebutuhan. Di sini saya pilih yang kecil saja. Saya perlu bantuan alat pisau untuk menebangnya. Hati-hati ya. Setelah ini nanti kita bersihkan terlebih dahulu dengan air bersih. Setelah kita bersihkan, kita potong kecil-kecil bonggol batang pohon pisangnya. Hati-hati ya, awas kalau kena pisaunya. Ini menurut saya itu opsional ya, mau dipotong sampai lembut atau hanya dipotong kecil kasar. Nah, setelah kita potong, kita taruh ke dalam wadah ember. Selanjutnya kita cuci bersih dengan air mengalir. Dicuci bersih, kita taruh ke dalam wadah ember. Kita bagi menjadi 2. Kemudian kita gunakan air bekas cucian beras. Kita masukkan ke dalam ember. Kita tambah air sedikit. Dikarenakan di rumah ada EM4, kita tambahkan cairan EM4 secukupnya yang bercampur air. Nah, cairan EM4 di sini itu berfungsi untuk mempercepat penguraian.
sedikit. Lalu kita aduk. Cairan tersebut dengan campuran cucian beras dan batang bonggol pohon pisang tadi hingga merata ya. 3. Setelah itu kita taruh bersama dengan pembuatan pupuk kotoran hewan dan limbah sayuran. Kita tutup dengan rapat menggunakan bahan yang ada di rumah saya, adanya terpal. Kita tutup dengan rapat, kita tunggu sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu, pupuk organik ini siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Setelah didiamkan selama 1 minggu, ini pupuknya sudah siap untuk dibuka. Dan ini hasilnya. Hasilnya seperti ini yang pupuk dari kotoran sapi, ini dari limbah sayur, dan ini dari batang bonggol pisang. Ini adalah hasilnya, lebih jelas ya teman-teman gambarnya. Setelah pupuknya jadi seperti video yang sebelumnya, pupuk tersebut sudah siap diaplikasikan ke tanaman cabai. Namun yang pupuk cair itu harus kita saring terlebih dahulu, jadi limbahnya tidak ikut diaplikasikan ke tanaman, namun hanya cairannya saja. Selanjutnya kita akan menanam tanaman cabai yang sudah semai. Di sini saya akan menggunakan gelas aqua. Kita taruh tanah ke gelas aqua, kita ratakan. Sama dengan dua. Selanjutnya ini saya campurkan tanah dan yang sudah bercampur dengan kotoran sapi. Kita tekan-tekan. Nah, ini adalah tampilan tanah yang ditaruh ke dalam gelas aqua tadi, yang sudah berisikan tanaman cabai yang sudah semai. Kemudian kita aplikasikan pupuk ke dalam tanaman. Nah, ini dapat kita lihat pada proses seri pertama pada tanggal 27 September 2020. Tanamannya mungkin agak layu ya. Ini adalah hari pertama pengaplikasian pupuk kandang, pupuk cair limbah sayur buah, dan pupuk dari bonggol batang pohon pisang. Kemudian ini adalah penampilan dari 1 minggu kemudian tanaman cabai yang sudah diaplikasikan dengan pupuk. Mungkin batangnya sudah tegak, tidak layu seperti hari pertama. Daunnya pun sudah hijau. Maksudnya daunnya itu hijau segar. Dan bisa kita lihat di sini itu yang dikasih pupuk kandang lebih kuat dan pertumbuhannya pun lebih cepat menurut saya daripada tanaman yang dikasih pupuk cair dari limbah sayur, buah,
dan pupuk cair dari bonggol batang pohon pisang. Jadi, kesimpulan dari riset yang saya buat adalah yang pertama, kita dapat memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan pupuk dan diaplikasikan ke tanaman. Yang kedua, cahaya matahari sangat berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman cabai. Yang ketiga, interaksi antara pemberian pupuk cair limbah sayur, pupuk cair bonggol batang pohon pisang, dan pupuk kandang kotoran sapi memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi, diameter, pertumbuhan daun pada tanaman cabai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.